qadar. Allah tersifati dengan kudrat. Dalam kudrat ada istilah qada, ada istilah qadar. Qada keputusan Allah yang masih dalam kehendaknya. Semua yang mungkinul wujud tapi belum dibuktikan, kita berada dengan kehendaknya Allah. Allah berkehendak sebelum kita lahir perencanaan yang ada pada kehendaknya Allah itu namanya qada. Termasuk persoalan yang tidak ada awalnya. Karena Allah tidak ada awalnya. Sementara satu persatu mulai berdasarkan durasi waktu yang ditentukan, satu persatu mulai ada. Nah, keberadaannya, diadakannya, diwujudkannya itu adalah qadar. Qadar itu termasuk hawadis, karena keberadaannya diawali dengan tidak ada. Itu pengertian qada dan qadar. Qada juga sama, ada yang mu'allaq, ada yang mubarrom. Ada kehendak Allah yang dikaitkan dengan ikhtiarnya makhluk, yang kemudian menjadi af'al mukhtar, namanya qada mu'allaq mubarrom. Ada yang mu'allaq, ada yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar makhluk, itu namanya mubrom atau mubarrom. Yang menjadi titik beda adalah belum diijadkan, masih dalam kehendaknya Allah, itu sudah di plotting, sudah dipisah. Ada yang dikaitkan dengan ikhtiar, ada yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar. Yang dikaitkan dengan ikhtiar namanya mu'allaq,
yang tidak dikaitkan namanya mubrom atau mubarom. Jadi qada mu'allaq, kepastian Allah yang disambungkan dengan kasab atau usaha makhluk atau sunat adat, dan jika terjadi itu kemudian menjadi takdirnya Allah atau kudrotnya, maka pekerjaan kudrot ini adalah termasuk kepada yang mukhtar. Jadi kalau qada af'alnya menjadi mukhtar, berarti qadanya adalah qada mu'allaq. Kalau af'alnya adalah mudhar, maka qadanya itu adalah qada yang mubarom atau mubrom. Terus dari sifat kudrat, dari arti sifat kudrat, apabila diperkirakan Allah lemah atau tidak berkuasa, maka pasti alam ini tidak akan tersaksi atau wujud. Sedangkan sekarang alam telah tersaksi adanya, maka wajib Allah mempunyai sifat kudrat. Ahli mantiq mengatakan perkataan seperti itu adalah kias nabi. Bahasa Arabnya sebagai berikut: "Lau kana Allahu 'ajizan lam yujad syai'un min hadhihi al-makhluqati wa hadha tari batilun limusyahadati wujudi wa lamma batala nabi batala muqaddam wa lamma batala muqaddam sabata nabiyyuhu wa huwa 'ainul mudallali fasabatahu ta'ala al-qudratu." Dari nanti sifat kudrat adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah atas segala sesuatu atau mungkin wujud adalah kuasa baginya. Kata kulli syai'in dalam ayat tadi adalah maf'ul atau objek lafaz dari qadirun, maka kulli syai'in artinya seluruh yang mungkin wujud, sebab sasaran atau ta'alluq tabiyah sifat kudrat adalah seluruh yang mungkin adanya. Beda dengan kulli syai'in maf'ul lafaz alimun, karena sasaran sifat ilmu adalah al-asya, maka arti kulli syai'in kepada seluruh perkara yang baik, kepada seluruh perkara yang baik yang wajib, mustahil dan mungkin adanya. Nasiun an dalilin, sebagai pembebasan diri dalam beriman kepada Allah terkait sifat kudratnya Allah. Maka kita perlu mengerti argumen akalnya, kemudian disebut dalil akli. Kalau Allah lemah, tidak mampu, tidak berkuasa, maka tidak akan ada bukti kekuasaannya. Tidak ada bukti kekuasaannya. Sementara kita ini ada. Makhluk-makhluk ini ada. Planet-planet ini ada. Manusia ada, hewan ada, semua ada. Maka tidak bisa dibantahkan, ini pembuktian bahwa Allah itu wajib tersifati dengan sifat kudrat, karena buktinya ini ada. Nanti istilah mantiknya diurai secara tuntas.
Yang kedua adalah kekuatan dalil nakli. Kekuatan dalil nakli, penguatan bagi yang sudah beriman kepada Allah. Allah menyampaikan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu yang berkemampuan. Kata kulli syai'in dalam ayat adalah maf'ul, lafadz daripada qadirun. Maka kullu syai'in artinya seluruh yang mungkinul wujud, sebab sesuatu ta'aluk ta'diyah sifat kudrat adalah seluruh yang mungkin adanya. Ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu, mampu untuk apa? Segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sementara ta'aluk sifat kudrat adalah sasarannya kepada yang mungkinul wujud. Ta'aluk sifat kudrat itu kepada mungkinul wujud. Jadi kulli syai'in di sini adalah semua barang yang mungkinul wujud, tidak menyasar sifat kudrat Allah kepada wajibul wujud atau mustahilul wujud. Beda dengan alimun kullu syai' wa huwa ala kull, apa ya ayatnya? Sama, wa huwa ala kulli syai'in alim. Coba lihat. Beda dengan sasaran sifat ilmu mal al-inkisabil asya, kepada seluruh perkara. Jadi kalau alimun dengan qadirun, kullu syai'in qadirun, dan kullu syai'in alimun dan kullu syai'in qadirun. Kalau kullu syai'in qadirun adalah syai' yang terikat dengan kudratnya Allah, yaitu mungkinul wujud. Segala sesuatu selain Allah, Allah mampu. Kalau alimun itu kan nanti ada sifat ilmu. Sifat ilmu itu lil inkisab, membuka semua termasuk kepada wajibul wujud. Jadi kulli syai'in qadir adalah mungkinul wujud, kulli syai'in alim adalah seluruh al-asya, baik yang mungkinul wujud ataupun yang wajibul wujud. Itu hanya menjelaskan aja di dalam dalil nakli ada kullu syai'in qadirun, ada kullu syai'in alimun. Kullu syai'in qadir adalah mungkinul wujud, kullu syai'in alim adalah al-asya, baik yang mungkin ataupun yang wajibul wujud. Alhamdulillah selesai semuanya tentang sifat kudrat. Apa yang harus disikapi dengan sifat kudrat sudah saya sampaikan, bahwa dari wahdaniyat sifat salam kamun fasil kabut tasil, tidak ada yang memiliki sifat, tidak ada yang berkuasa, berkemampuan kecuali Allah. Di luar Allah tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan. Plus termasuk diri sendiri, la haula wala quwata illa billah. Maka untuk keselamatan dalam bahtera kehidupan di dunia dan di akhirat, agar selamat menjadi pribadi yang ta'abudan ilallah, selamat
untuk memiliki ahsanu amalah, maka tidak ada kata lain kecuali mendekatkan diri, kemudian mematuhi, menjauhi apa yang dilarangnya. Karena kita sangat tidak tahu dan tidak memiliki kemampuan, maka untuk hal itu kita harus tajalli bi qudratillah. Bagaimana tajalli bi qudratillah? Adalah selalu mendekatkan diri, memohon, berharap, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dua sifat irodat. Irodat artinya berkehendak. Allah wajib mempunyai sifat berkehendak dan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dan sifat tersebut tetap adanya dengan Allah. Dan karena sifat irodat sifat yang tetap adanya dengan qadir, maka berbeda sekali dengan irodat atau kehendak makhluk yang ada permulaan dan ada akhir. Maka batal kata kafir, munafiqah dan mu'tazilah yang mengatakan bahwa irodat atau kehendak Allah itu bukan sifat, tapi watak Allah saja. Dan batal pula pendapat kafir Nasrani yang mengatakan bahwa yang ada itu bukan zatnya tetapi sifatnya. Kehendak Allah tidak didorong oleh kejadian atau pekerjaan makhluk, bukan karena motif atau gol yang lain, seperti Allah menciptakan atau membuat air susu itu. Bukan terdorong oleh adanya anak, atau karena melahirkan, atau khawatir kepada si anak yang baru lahir. Sebab Allah tetap kuasa memelihara si anak tanpa air susu ini, atau tanpa air sapi dan sebagainya. Nabi Adam atau Siti Hawa pun tanpa air susu. Demikian pula semua yang ditakdirkan Allah tidak terdorong sesuatu apapun juga, sehingga tidaklah doa pun bukan terdorong karena doanya atau yang doanya. Sebab ijabah doa untuk orangnya itu semua ciptaan Allah. sekarang sifat yang kedua dari sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Sifat itu yaitu irodat. Irodat itu adalah sifatun, sifat qadimatun yang tidak ada awalnya, qaimatun yang tetap pada zat Allah bidzatihi ta'ala. Tidak boleh seperti yang disangkakan oleh siapa? Pulasipah yang menyatakan bahwa irodat itu disamakan dengan manusia punya keinginan, dan keinginan manusia itu, keinginan makhluk itu adalah karena manusia aja, bukan menjadi sifat tapi sebuah karakter. Punya keinginan. Nah, irodat Allah pun bukan menjadi sifat yang qaimah bidat, tetapi itu jati dirinya Allah. Jadi jati diri Allah yang memiliki karakter seperti manusia. Jati diri manusia punya karakter. Seperti rasa cinta itu bukan sifat, karakter aja.
Nah pula sifat ini membuang bahwa tidak ada bahwa irodat itu bukan sifat, tetapi itu adalah dianggap seperti kehendaknya kita. Karena manusia hidup ya punya berkehendak, karena Allah hidup ya punya berkehendak, bukan sifat lagi. Itu sebuah karakter aja. Irodat atau kehendak Allah bukan sifat, tapi watak Allah saja. Atau yang menyatakan, Nasrani yang menyatakan bahwa yang ada itu bukan datnya tetapi apa itu. Dan batal pula pendapat kafir Nasrani yang mengatakan bahwa yang ada itu bukan datnya tetapi sifatnya. Karena datnya ayat sifat gular-goler, ayat koneng lain dinanu koneng, dipisahkan. Jadi sifat itu mandiri, bukan yang melekat pada dat. Karena dia menganggap Tuhannya itu kan ada bapak, ada anak, ada ibu. Dan sifatnya itu, sifat Allah itu di ibu ya, di anak. Jadi dipisah. Jadi pula sifat menganggap itu adalah sebuah karakter Allah. Nasrani adalah sifat, bukan sifat tetapi wujud aja itu. Adalah sesuatu yang ada dan tidak melekat pada zat Allah, mandiri gitu. Kehendaknya itu adalah mandiri. Sementara kita ahli sunnah adalah sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Kalau Allah punya karakter, punya rikotun pilkol, punya leketei hati. Oh berarti kalau demikian Allah tidak lagi kudrat, tidak lagi berkehendak, kecuali adalah melakukan kehendak-kehendak orang lain. Jadi lamun Allah, kalau Allah itu memiliki zauq, memiliki rasa, memiliki empati, karena dikatakan Allah sebuah karakter, memiliki empati, maka apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak inisiasi Allah, tetapi dari tekanan-tekanan yang lain. Misalnya kasihan ya, anak baru lahir belum punya gigi, belum bisa makan karena di dalam pencernaannya pun belum siap dan nangis terus kelaparan. Kasihan Allah ya, kasihan Allah, sehingga Allah membesarkan susunya ibunya, lalu kemudian mengeluarkan air susu. Nah, Allah mengeluarkan air susu pada ibunya karena anaknya lahir, itu karena Allah ditekan oleh apa? Oleh bayi yang nangis terus. Maka kalau begitu keadaannya, berarti Allah itu bisa ditekan. Misalnya lagi, ada 40 waliullah berdoa sambil menangis, memohon turun hujan pada musim kemarau. Ya karena yang memintanya wali, ya Allah terpaksalah. Akhirnya Allah terpaksa, tidak lagi iroda, tidak lagi berkehendak, melakukan hujan
itu karena ada tekanan dari pihak yang lain. Nah, ini wujud berarti Allah tidak apa? Tidak berkehendak, atau kehendaknya berdasarkan tekanan-tekanan daripada pihak lain. Ini sangat menyatakan Allah tidak irodat. Kalau irodat dianggap itu adalah sebagai karakter. Akan melahirkan Allah yang tidak irodat. Atau yang kedua, bahwa Allah itu irodat itu bukan sifat, tetapi adalah kemandirian. Nah, ini mah apa lagi ya? Karena tidak akan ada sifat tanpa ada apa? Dat. Ya, sifat itu pasti butuhkan kepada apa? Kepada tempat. Aron itu butuh kepada jirim. Sifat itu butuh kepada yang disifati. Mual aya kasep tanpa diam di nu kasep. Mual aya gelis tanpa berdiam di nu gelis. Mual aya beureum tanpa diam di benda yang. Jadi sekarang malah bisa dipermudah lagi. Jadi kalau kamu beli cat hari ini, itu sudah ada dalam galon, dan dalam galon itu dia belum punya warna, atau sebenarnya punya sih abu ya, abu gimana gitu, krem enggak gitu. Nah, kemudian kita meminta warna, kemudian dimasukkan ke mesin, baru ada beberapa tetes warna, dan warna itu pun sendiri itu sudah melekat dalam apa ya? Kalau gula itu aya gula bibit gula. Kemudian dimasukkan dan dicampurkan, berarti kan warna itu melekat pada benda yang tadi. Bahkan induk warnanya pun itu melekat dalam benda apa itu nantinya itu. Lagi-lagi ini menyatakan bahwa sifat itu berdiri sendiri. Ini sangat tertolak dengan logika akal yang sehat. Jadi menurut yang benar dan diterima oleh logika akal kita, bahwa irodat adalah sifat yang qaimatun bidzat, bukan sifat yang mandiri. Dan irodat itu pun bukan seperti karakter manusia yang bisa ditekan dengan kondisi situasi yang lain. Sementara Allah ghaniyun 'anil alamin. Ghaniyun 'anil alamin itu tidak butuh kepada pihak-pihak yang lain. Terus, nah, demikian pula semua yang ditakdirkan Allah. Oh, Nabi Adam enggak? Apa ini? Kalau memang Allah membuat air susu karena ditekan sama jeritan tangisnya, Nabi Adam enggak menyusui. Nah itu ya, Nabi Adam enggak menyusui. Orang berdoa itu bukan menekan-nekan Allah. Seperti tadi 40 wali berdoa sambil menangis minta hujan, maka turunlah hujan. Bukan berarti hujan turun karena desakan para wali, bukan. Karena kalau itu karena desakan wali, berarti Allah tidak irodat. Orang berdoa ijabahnya semua adalah buatan Allah.
Jadi doa itu tidak menekan Allah. Terus Sifat irodat mempunyai ta'aluk atau hubungan seperti halnya sifat mati yang lain kecuali sifat hayat. Dan sifat irodat mempunyai 3 ta'aluk. 1. Ta'aluk marotib atau tingkatan. Sifat irodat mempunyai 3 tingkat hubungan atau kontan dengan yang diirodatkannya. A. Suluhi qadim, artinya kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluk, yakni Allah telah mampu untuk merencanakan sesuatu, untuk menentukan sesuatu di antara 2 tandingan antara ada dan tidak adanya yang diciptakan, panjang dan pendeknya, hitam dan putihnya, dan sebagainya. B. Tanjiz qadim, artinya praktiknya Allah untuk menentukan sesuatu di antara 2 tandingan tadi. D. Tanjiz hadis, artinya penentuan terakhir sebelum ditakdirkannya. Menurut sebagian ulama usuluddin, tidak ada tanjiz hadis karena cukup dengan tanjiz qadim. Dan tanjiz hadis sifat qudrat yang berarti seluruh makhluk sejak dulu atau qadim telah diirodatkan sekarang ditakdirkannya. Tetap bahasa Sunda, gigi, dinasti, anyar, dinanti. B. Ta'aluk sifat kudrat. Irodat ada ta'aluknya, kudrat ada ta'aluknya, irodat juga ada ta'aluknya atau persambungan. Pertama adalah tingkatan atau disebut ta'aluk marotib. Ini kalau di sini kan 1, 2, 3, di sini kenapa ABC? Nur Kois, Mas, kan dana kudrat mah hiji 2 3, ya di dia mah ABC, tolong diingatkan itu. Pertama adalah 1 suluhi qadim, kemampuan Allah untuk berkehendak sebelum menciptakan makhluk. Yani Allah telah mampu untuk merencanakan sesuatu, untuk menentukan sesuatu di antara 2 tandingan antara ada dan tidak adanya yang diciptakan. Kalau suluhi qadim tak kudrat apa? Suluhi qadim kudrat berarti Allah kudrat sebelum apa? Sebelum menijadkan apapun, Allah kudrat, bukan sudah kudrat. Uung awang lolowong can aya hawaan, kira-kira seperti itu bahasa orang tua. Uung awang lolowong can aya hawaan. Bukan, jangan diartikan Allah tidak mampu karena belum ada bukti kemampuannya. Jadi belum ada bukti kemampuannya, jangan diartikan Allah tidak mampu. Karena kita belum yakin menjadi seorang petani sebelum kita melihat dia bercocok tanam. Kita belum meyakinkan dia seorang pedagang kalau belum lihat dia adalah sedang bertransaksi dagang. Kita yakin dia pedagang setelah membuktikan. Kita yakin dia adalah petani setelah ada pembuktian. Nah ini bukti kudrat belum ada, jangan diartikan Allah tidak kudrat. Suluhi qadim, sebelum pembuktian kudrat Allah kudrat. Kalau irodat, Allah berkehendak, dalam suluhi qadim Allah berkehendak untuk menyatakan di antara 2 pilihan, ada atau tidak ada. Ya aya ya eueuh ya aya ya eueuh ya yakeun eta ulah kira-kira seperti itu. Oh ya mah kudu aya ya mah ulah, oh ya mah kudu kieu ya ulah. Ya kudu aya teh kudu gendut.
Gendut teh kudu pendek. Geus gendut geus pendek jeung kudu gede hitut. Wah. Jeung kudu gede hitut. Terus lempang nasi ngageyot. Itu iradat Allah itu. Oh iya mah kudu aya ke boga ngaranna Robi. Oh iya kudu aya ngaranna Kengkong. Beungeutna kudu hideung ieu mah. Leungeunna kudu bengkok. Itu gawena sare. Eta kudu aya geus tangtukeun di dituna eta ku iradat saha? Iradat Gusti Allah. Itu suluhi qadim. Kemudian tajiji qadim artinya prakteknya Allah untuk menentukan sesuatu di antara dua tandingan tadi. Tadi berkehendak lalu kemudian dipraktekkan, oh ya ACC ini gitu kan. Ketiga tajiji hadis menentukan terakhir, tapi tajiji hadis menurut sebagian ulama tidak adalah cukup dengan tajiji qadim. Jadi sebelum ada pembuktian kudrat, jangan dianggap Allah tidak kudrat. Suluhi qadim, sebelum ada bukti kekuasaan Allah kuasa. Suluhi qadim iradat adalah Allah sudah iradat dalam menentukan antara dua pilihan ada dan tidak ada. Setelah ada jangkung pendek, bodas hideung, buleut kotak, kasep goreng, gelis henteu, gelis robot, itu semuanya. Ya. Kemudian tajiji hadis itu adalah keputusan terakhir sebelum diijadkan, dikudrotkan, maka dipastikan yang terakhir. Menurut sebagian ulama usuluddin tidak ada tajiji hadis karena cukup apa? Mana sih lu? Karena cukup dengan tajiji qadim dan tajiji hadis itu tajiji sifat kudrat yang berarti seluruh makhluk sejak dulu telah diirodatkan, sekarang ditakdirkan. Nah, ini yang tadi hijikeun kahanapkeun alaniana. Dan tajiji hadis sifat kudrat itu seluruh makhluk sejak dulu telah diirodatkan. Jadi yang sebelum ditakdirkan terlebih dahulu diirodatkan. Diirodatkan baru ditakdirkan. Diirodatkan baru ditakdirkan. Diirodatkan, direncanakan, ditakdirkan, dibuktikan. Nah, kita ini semuanya sudah diirodatkan selesai dan satu persatu mulai ditakdirkan. Maka dalam istilah Sunda dihin pinasti anyar pinanggih. Dihin pinasti baheula diirodatkeunana anyar pinanggih ayeuna ditakdirkeunana. Dihin pinasti diirodatkeun anyar pinanggih ditakdirkeun. Dihin pinasti aja. Tidak hanya istilah Sunda, tapi ini istilah Sunda yang memiliki arti tauhid yang luar biasa. Dihin pinasti anyar pinanggi. Dihin pinasti baheula diirodatkeunana anyar pinanggi ayeuna ditakdirkeunana. Terus dua ta'alluq ibadah atau kegunaan. Gunanya sifat iradat adalah tasdis, artinya untuk menentukan antara dua tandingan dan tidak ada yang ditakdirkan tanpa diiradatkan terlebih dulu. Tidak akan diiradatkan sebelum diketahui oleh sifat ilmunya. Tapi sistematika ini hanya merupakan manusia saja. Sebab sifat Allah semuanya qadir, tidak ada lebih dulu atau lebih akhir. Tiga ta'alluq. Dua ta'alluq ibadah
Apa gunanya irodat? Penggunaan irodat itu litahsis adalah menentukan di antara dua tandingan. Tadi dalam Sulhi Qadim praktek irodat ya menentukan ada tidak ada, tinggi pendek, besar kecil. Nah, itulah fungsinya ya. Fungsinya itu adalah ta'alluq ifadah. Memang berfungsinya irodat adalah untuk litahsis itu. Ya mah orang dijieun jalma jangkung ya. Jangkung hidungna siga kastrol. Hidung leteng. Awe laki, awewe lah ya mah jeung awewe. Jadi penggunaannya dalam Sulhi Qadim itu menyatakan Allah itu irodat. Jujur dalam Sulhi Qadim praktek irodat mentahsis ya. Maka ta'alluq ibadah memang gunanya irodat adalah untuk litahsis itu. Dan tidak ada yang ditakdirkan tanpa diirodatkan terlebih dahulu. Moal aya anu dijieun kajaba kehendakna Allah. Moal aya anu nyata kajaba sadayana ogenan adalah naon? Irodat dasaha Allah. Jeung moal aya anu diirodatkeun kecuali terbuka dengan ilmunya Allah. Pasti diketahui. Diketahui untuk manfaatnya, diketahui untuk segala halnya. Jadi sistematis diketahui, diirodatkan lalu ditakdirkan. Tapi ini kan sistematis untuk ditangkap oleh otak kita. Karena kudrat irodat ilmu itu sifat ma'ani, sifatun qadimatun. Tidak ada istilah ini dulu baru ini enggak. Da kabeh ogena sifat Allah naon qadim. Tetapi untuk ditangkap oleh akal kita, diketahui, kemudian diproses irodat, dilitahsis, lalu kemudian akhirnya ditakdirkan. Moal aya anu di irodatkeun, moal aya ditakdirkeun kecuali terlebih dulu di apa? Diirodatkan. Terus 3. Tahu takdiah atau sasaran sifat irodat. Sasaran sifat irodat adalah seluruh makhluk yang begitu wujud, sebab yang direncanakan oleh Allah atau barang yang mungkin adanya, dan merencanakan yang wajib adanya dan yang mustahil adanya. Sasaran atau takdiah, sasaran irodat. Sasaran irodat ini apa? Sasaran irodat ini ya tentu adalah mungkinul wujud. Sangat mustahil kepada yang wajibul wujud atau mustahilul wujud. Karena irodat itu adalah merencanakan untuk ada, diadakan. Sementara Allah tidak perlu lagi direncanakan untuk ada Allah menaon? Ada. Da Allah mah ada lain geus aya. Lain geus aya mah engke aya acan aya. Anjing kawetan budutna ka mana?
kakulon atau aing-aingan lain gitu kumaha tuh nya nuturkeun we ngicrik di tukangnya lain kumaha tuh nempel dijahit dirapet mata ulah nyeun pi naon pertanyaan. Jadi irodat itu adalah untuk tahsis mengadakan, sementara Allah ada, maka irodat tidak terkait dengan wajibul wujud, hanya terkait dengan mungkinul wujud. C mustahil Allah irodat. Sok pelintreun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang nisbat kudrat dan irodat, yang dikudrotkan dengan yang diirodatkan. Setiap yang dikudrotkan pasti diirodatkan, dan setiap yang diirodatkan pasti dikudrotkan. Setiap yang direncanakan oleh Allah akan adanya dan tidak adanya mungkinul wujud, itu pasti dibuktikan oleh Allah dengan kudratnya. Begitu juga setiap yang dibuktikan oleh Allah itu pasti direncanakan oleh Allah. Tidak ada yang dibuktikan oleh Allah tanpa direncanakan oleh Allah. Karena kalau ada yang dibuktikan oleh Allah, yang terjadi atau yang menjadi, istilah lain, kalau menjadi adalah sesuatu yang diusahakan oleh kita, ikhtiar kita. Terjadi itu tidak disambungkan dengan ikhtiar. Baik yang terjadi ataupun yang menjadi itu pasti diirodatkan oleh Allah, direncanakan oleh Allah, diagendakan oleh Allah. Tidak ada yang terjadi dan menjadi tidak diirodatkan, tidak direncanakan. Karena kalau ada yang dibuktikan, diciptakan, diijadkan tanpa direncanakan, maka berarti ada yang memaksa kepada Allah. Seperti halnya tadi dalam gambaran anak kecil, gambaran para wali, ada yang memaksa. Begitu juga tidak ada yang direncanakan oleh Allah, tidak dibuktikan, tidak diciptakan, tidak ditakdirkan. Karena kalau ada yang direncanakan oleh Allah tidak ditakdirkan, tidak dikudratkan, maka berarti ada yang menghalang kepada Allah akan rencananya. Yang kedua,
Kalau dalam kudrat ada ta'aluk, marotibnya itu 8. Ta'aluk marotib sifat kudrat itu 8. Kalau dalam iradat itu cuma 2, ditambah 1 menurut qil. Kalau yang 3 berarti yang pertama suluhi qadim, yang kedua tanjiji qadim, yang ketiga adalah tanjiji hadis. Ini berbicara dulu tanjiji hadis. Ada yang berpendapat bahwa sifat iradat itu mempunyai ta'aluk tanjiji hadis, sehingga ada perdebatan yang bahas ataupun yang tercantum di dalam kitab Kifayatul Awam. Untuk apa gunanya kudrat kalau ada tanjiji hadis sifat iradat? Begitu juga apa gunanya tanjiji hadis sifat iradat, karena sudah ditakdirkan urusannya dengan ta'aluk tanjiji hadis sifat kudrat. Maka kaul yang ketiga ini menjawab bahwa gunanya dan faidahnya tanjiji hadis sifat iradat itu untuk mempersiapkan mumkinul wujud yang akan diadakan. Jadi artinya dipersiapkan setelah tentukan, direncanakan di dalam tanjiji qadim sifat iradat. Tanjiji qadim sifat iradat sudah menentukan akan adanya, maka begitu pas mau diadakan itu dipersiapkan dulu oleh tanjiji hadis sifat iradat. Itu kata pendapat yang ketiga, bahwa sifat iradat itu punya ta'aluk tanjiji hadis. Kalau yang berpendapat cuma 2, udah aja, tidak ada persiapan lagi untuk diadakan, karena itu sudah tercakup dengan tanjiji hadis sifat kudrat. Selanjutnya, dalam sifat iradat itu ada ta'aluk suluhi qadim. Ini yang menjadi persoalan. Di dalam kitab Kifayatul Awam juga dibahas bahwa ta'aluk qadim sifat iradat dan ta'aluk suluhi qadim sifat iradat, kontaknya ta'aluk tanjiji qadim sifat iradat itu kepada mumkinul wujud yang akan diadakan. Sifat iradat menentukan kepada seluruh mumkinul wujud, kepada sesuatu yang mungkin pada mumkin wujud itu, baik sifatnya, lahirnya, waktunya, tempatnya di mana, dari sejak qadim sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradatnya. Suluhi qadim yang tercantum yang dibahas di dalam kitab Kifayatul Awam adalah wa huwa salahiyatuha litakhsis azalan fa zaidun at-tawilu awil qasir yajuju ayyakuna ala ghairi ma huwa alaihi bi'tibari salahiyatil iradah fa hiya solihatun li ayyakuna zaidun sultanan wa ayyakuna zabalan bi'tibari ta'alukis suluhi. Sifat kudrat mempunyai ta'aluk sulhi qadim. Apa sulhi qadim? Mampunya sifat iradat
untuk menentukan dari ajali bi'tibari sholihatil iradah. Sifat iradat mampu menentukan mumkinul wujud yang mumkinul wujudnya sudah ada, ditentukan menentukan sifat selain daripada sifat yang ada. Dari sejak qadim menentukan mumkinul wujud kepada sesuatu sifat yang mumkinul wujud itu kepada selain sifat yang mumkinul wujud itu keberadaannya sekarang. Contoh, Ki Jaid yang ukurannya tinggi, warnanya putih atau hitam, maka Allah mampu menentukan Ki Jaid menjadi pendek. Ki Jaid sekarang jadi raja, maka Allah mampu sejak qadim menentukan Ki Jaid menjadikan rakyat orang yang hina. Jaid yang pinter, punya ilmu, Allah mampu menentukan sejak qadim menentukan Ki Jaid menjadikan orang bodoh. Jadi mampu na Allah nangtukeun ka Ki Jaid nu keur aya kana sifat, kana lianti sifat anu Ki Jaid kana lianti sifat nu aya ayeuna. Ngerti teh Jang? Eta we lalaki lain kan, lalaki. Sifat lalaki nu aya di urang geus jelas eta adalah geus dipastikeun ku Allah, ditangtukeun ku Allah sejak qadim mula. Yen urang teh ditangtukeun jadi lalaki, ayeuna jeung jadi lalaki. Tah ayeuna urang sifat lalaki nu ayeuna mampu teu Allah nangtukeun urang kana lianti sifat lalaki nu keur karandapan ku urang ayeuna ngajadikeun jadi awewe. Ta itu ngaranna suluhi qadim. Jadi sejak qadim Allah mampu menentukan anjeun nu ayeuna keur jadi lalaki ditentukeun kalianti sifatan nu urang ayeuna nyata ngajadikeun awewe. Terus adapun tanjiji qadim udah jelas bahwa sejak qadim Allah menentukan mungkin wujud pada salah satu sifat keberadaan tempat nasib yang mungkin kepada mungkin wujud itu sendiri. Buktinya sekarang itu udah menjadi kepastian bahwa waqulu syai'in bil qada'i wal qadar. Setiap perkara yang terjadi atau yang menjadi itu tidak lepas daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam pendapat yang tiga ini, suluhi qadim, tanjiji qadim dan tanjiji hadis. Tapi menurut kalau sahih itu cuma dua, tanjiji qadim dan suluhi qadim. Mudah-mudahan itu penambahan dalam kitab Kifatul Awam halaman 49 yang menjelaskan tentang ta'aluk marotib sifat iradat. Silakan untuk dilanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan dua hal. Yang pertama tentang qada dan qadar, kemudian dalil sifat kudrat. Yang pendek dulu saja tentang argumentasi akal atau dalil akli yang secara sistematis merumuskan bagaimana kudrat itu menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari struktur ketatabahasaan yang tertulis di sini, ini kemudian tidak tanpa melihat redaksi dalil yang lainnya. Ini menggunakan metodologi kias kholaf. Kias kholaf dalam dunia ilmu mantek atau rumusan-rumusan mantek yang sering dipakai oleh ahli kalam. Kias kholaf itu salah satu metodologi perumusan qadiyah yang legal, dan justru banyak digunakan oleh ahli kalam untuk mempermudah. Sebab kalau kita hanya berhenti pada kias istisnai, ini mirip dengan raf'u talin raf'a awalin. Annahu law kana Allahu ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat lakinnahu wujida syai'un min hadhil makhluqat yuntiju annahu yuntiju lam yakun ajizan. Saya ulangi, kalau menggunakan kias istisnai, lau kana Allahu ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Andai Allah itu diasumsikan lemah, maka makhluk tidak ada. Ya. Muqaddam lau kana Allahu ajizan tali lam yujad syai'un min hadhil makhluqah. Muqaddamnya musbat, talinya manfi. Maka kita gunakan metodologi raf'u talin. Artinya kenafian yang ada pada tali itu dinafikan. Lam yujad nafi kita nafikan menjadi isbat. Lakinnahu wujida syai'un min hadhil makhluqat. Akan tetapi telah ditemukan satu hal saja dari makhluk. Artinya apalagi yang banyak. Satu nauk makhluk saja sudah bisa kita temukan. Bisa ditemukan jamadatnya saja, kemudian nabatatnya saja, maiatnya saja, kemudian hayawanat saja. Itu bisa jadi indikator terhadap adanya makhluk. Kata-kata syai'un ini menjadi penting karena untuk pembuktian akal mengiktikadkan wajibnya kudrat bagi Allah, itu tidak harus semua aspek makhlukat ada. Misal ketika nanti pada satu situasi dunia hanya tersisa tanah saja, itu masih syai'un min hadhil makhluqat. Atau tanamannya saja syai'un min hadhil makhluqat. Maka kata-kata ini sangat strategis dipakai oleh ahli kalam untuk menjadi argumen keberadaan kudrat bagi Allah. Lakinnahu wujida syai'un min hadhil makhluqat, tetapi ditemukan satu unsur saja dari makhluk. Maka yuntiju
Laukananya kan musbat, berarti jadi nafi. Yuntiju annahu lam yakun ajizan. Allah tidak terbukti lemah. Itu kalau mau menggunakan qiyas istisna'i. Nah ini terumus dari qadiyah syartiyah. Wa iyyakus syartiyyu dat tisali antaja wad udaka wad ud tali wa raf'u talin raf'a awalin. Wa raf'u talin raf'a awalin. Atau bisa saja kita menggunakan wad'u muqaddam, lakinnahu wad'u muqaddam, lakinnahu lakinnallaha ajizan, seadanya kata ini. Laukana Allahu ajizan, kita wad'u muqaddam, lakinnahu ajizan, tetapi Allah lemah, maka yuntiju wad udaka wad atali lam yujad, yuntiju lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Kalau Allah diasumsikan apes atau lemah, maka makhluk tidak ada. Itu dengan wad'ul muqaddam. Kalau wad'u raputalin berarti yang tadi. Nah, kata-kata wahadat tali batilun limusyahadatil wujud ini sebetulnya maksud dari ahli kalam ingin lebih memperinci dari rumusan yang sudah ada sebelumnya dengan kata-kata wahadat tali batilun. Karena kan salah satu metode kholaf itu dengan menggunakan diksi batolal muqaddam batolat tali, batilun limusyahadatil wujud. Kata-kata lam yujad syai'un min hadhil makhluqat itu batil. Kenapa disebut batil? Karena makhluknya ada. Jadi asumsi makhluk tidak ada itu batil karena makhluknya memang ada. Walamma batolat tali batolal muqaddam. Ketika talinya batal, asumsi makhluk tidak adanya batal, maka batal pula asumsi laukanallahu ajizan. Walamma batalal muqaddam sabata naqid. Andai muqaddamnya batal, mana yang batal? Laukanallahu ajizan, batal. Asumsi Allah itu lemah, batal, maka yang harus isbat adalah naqidul ajzi, yaitu qudrat wa huwa ainul mudallal, mendefinitifkan kudrat dari argumentasi akal ini kemudian menjadi ainul mudallal, datiyah anu didalilan. Fathabatalahu ta'ala al-qudrah. Itu tentang argumentasi akal. Nah, kalau mau menggunakan argumentasi akal seperti ini, maka kita harus harus berikhtiar lebih untuk mendalami aspek-aspek terperinci dari muqaddam dan tali. Asumsi ajzu yang berapa gitu, asumsi lam yujad syai'un min hadhil makhluqat itu ada berapa, agar nanti dalilnya menjadi dalil tafsili. Itu yang pertama. Yang kedua belum ya. Lalu kemudian bagaimana kalau alam memang tidak ada? Ya. Bagaimana kalau alam tidak ada? Apakah Allah lemah? Nah, disinilah letaknya bagaimana dalil akli tidak berperan dalam memproduk keberadaan Allah, hanya mengasumsikan beberapa hal yang bersifat ta'akuli yang mendorong orang semakin dekat dengan keputusan adanya faktor X, yaitu Allah. Andai pun alam ini tidak ada, atau andai akal memutuskan alam ini sudah tidak ada,
maka Allah harus tetap ada. Kenapa? Di mana-mana pagedug hukum syara jeung hukum akal heulakeun hukum syara. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul huwallahu ahad. Nanti kalau ada pertanyaan, berarti kalau makhluknya sudah tidak ada, Tuhan pun tidak ada. Jangan seperti itu. Jangan terjerumus oleh argumen rumusan akal ini. Itu salah satu hal yang patut kita antisipasi ketika kita mencoba menggunakan metodologi dalil akli. Yang kedua, tentang qada dan qadar. Qada teh sok disebat ke urang mah papasten nya, papastian, tapi lain pura-pura pastinya atau kepastian. Kemudian qadar adalah ukuran yang pas atau putusan atau eksekusi yang paling pas. Kenapa qada dimaknai dengan kepastian? Sebab dalam perspektif ilmu tauhid, qada itu dimaknai dua. Pertama, ada yang memaknai al-qada'u ilmullah dalam kitab Kharidatul Bahiyah fil azal. Jadi Allah mengetahui sejak zaman azali. Itu apa? Qada. Qada apa? Ada juga makna qada yang kedua, yaitu iradatullah. Nah, ketika ilmu Allah kita pahami bersama, menyasar wajib, mustahil dan jaiz, maka pengetahuan Allah yang jadi makna dari qada ini adalah pengetahuan Allah tentang hal yang jaiz. Nah, Asy'ariyun menyebut qada itu iradatullah fil azal. Maturidiyun menyebut qada itu ilmullah fil azal. Atau kalau kita mau menyambungkan dengan kajian yang sudah, panguninga Allah ti zaman qadim mula, tanjiji qadim sifat ilmu. Sebab ta'alluq taratub sifat ilmu itu hanya tanjiji qadim. Dan iradat Allah ti qadim mula. Sebab dalam sifat iradat kita mengenal dua ta'alluq maratib, yaitu suluhi qadim dan tanjiji qadim. Artinya tanjiji qadim sifat ilmu dan tanjiji qadim sifat iradat terkait barang mungkin itu disebut kepastian atau qada. Nah, makanya di sini dalam kitab Syarih Kuliah disebut qada adalah kepastian Allah yang masih dalam kehendak, belum terjadi. Tidak dimaknai dengan adalah ilmu Allah atau adalah rencana Allah. Ini kepastian itu wujud penggabungan dari makna ilmu dan iradat. Sesuatu yang diketahui dengan pasti dan direncanakan dengan pasti sejak qadim, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya barang mungkin. Nah, kelak ada istilah ma fi ilmillah ma fi lauhil mahfuz. Saya temukan dalam kitab Johar Tauhid, ketika qada Allah dimaknai dengan ilmullah, ya, atau qada diartikan dengan sesuatu yang diketahui oleh Allah tapi belum tertulis di Lauhil Mahfuz, semuanya mubarrom. Semuanya mubarrom. Dalam bait wa indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u.
Itu ada tentang qada mubarram dan qada mu'allaq. Ketika masih ma fi ilmillah, Allah mengetahui dengan pasti apa yang akan direncanakan, apa yang direncanakan sebelum tertulis di Lauh Mahfuz, itu sifatnya mubarram semua. Nah, yang masuk kategori qada bimakna iradatullah itu yang ma fi lauhil mahfud, di mana ada dua kategori kepastian. Kepastian yang tidak bisa diganggu gugat, kepastian yang masih bisa diamandemen dengan doa. Amandemen itu ikhtiar untuk merubah sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Makanya doa dalam perspektif ahli sunnah, nanti ada doa dalam perspektif Mu'tazilah di bawahnya itu. Dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah, sepakat Asy'ariyah dan Maturidiyah, ketika sudah tertulis di Lauhil Mahfuz hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah keputusan Allah atau rencana Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar dan kasab makhluk. Ada rencana Allah yang masih dikaitkan dengan ikhtiar makhluk. Itu pemahaman qada dulu. Apa yang dimaksud qadar? Nah, qadar di sini kalau disebut, kalau mau ditelaah, kepastian Allah yang sedang atau telah terjadi. Hanya dalam kitab Khoridatul Bahiyah di sini dijelaskan yang dimaksud dengan qadar ijadullahi ta'ala al-umura ala tibqi iradatih. Qadar adalah Allah mengadakan barang mungkin sesuai dengan rencana pada iradatnya. Jadi ngaeksekusi naon nu geus dipastikeun. Kita mengenal istilah dihin pinasti anyar pinanggih. Dihin pinasti pil azali, anyar pinanggih dieksekusi ku kudratna melalui tanjiji hadis. Sebab wal qadaru min sifatil fi'li. Di sini disebut wa ala kullin fal qada'u sifatu datin biqayyidi ta'alluqiha wal qadaru sifatu fi'lin. Qada itu masuk kepada kategori sifat zat tapi bukan sifat qadanya. Artinya ilmu dan iradat yang jadi makna dari qada termasuk kategori sifatu dat. Ini bi'tibari tanjizi qadim. Sementara qadar adalah sifatu fi'lin. Kelak qadar dalam perspektif Asy'ariyah atau ahli sunnah itu sifatnya hadis. Karena tanjiji hadis. Dalam perspektif Mu'tazilah, qadar itu sifatu fi'lin, maka dimaknai dengan qadim. Nanti Maturidiyah, qadar itu masuk sifat takwin, berarti masuk kepada kategori sifatu dat, hukumnya qadim. Itu beda-beda. Tapi yang jelas apa yang sudah jadi ketetapan dalam ilmu Allah dan dalam rencana Allah, baik ma fi ilmillah atau rencana yang tertulis di Lauhil Mahfuz, itu dieksekusi oleh qadarnya Allah. Nah, problemnya adalah kenapa ada istilah qada dan qadar? Di sini musannif sengaja mengurut bait dengan urutan wakun alaihi syakura wakun ala
balaihi soburo, atas nikmat Allah bersyukurlah, atas balai dari Allah bersabarlah, karena keduanya bagian dari ketetapan qada dan putusan qadar Allah. Kemudian wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Tidak boleh lari dari kenyataan. Nah, wa kullu maqdurin fama anhul mafar, dalam perspektif ahli sunnah yakini qada mubarrom harus disikapi dengan af'al mudtor, mapar tong kabur tapi apalna apal naon mudtor. Qada mu'allaq disikapi dengan af'al mukhtar, ikhtiar. Itu bentuk tekabur tina qadar Allah. Artinya tidak boleh kita menghindar dari qadarnya Allah, dari ukuran yang pas dari Allah. Tapi cara kita tidak menghindar hanya dua. Yang pertama tetap berikhtiar andai ada da'iyatullah ilal ikhtiar, bukan da'iyatun nafsi. Aya pangajak, aya sen ti Allah bahwa eta masih bisa diikhtiaran. Lamun aya da'iyatullah ila tawakkul, maka enggeus mapar teu kaburna teh ku cara naon tawakal. Nah, di mana urang neangan da'iyatullah, hiji kudu boga guru ittiba'u syaihin arif. Sebab hal-hal yang bersifat urusan terdalam dari batiniah seseorang itu perlu pemandu. Di sini bahkan musonib menyebut man la saykhalahu fasyaiṭanu sayhuhu. Tatanya Kang Haji ieu kumaha abdi teh kieu? Jawabannya nanti akan dilihat da'iyatullahnya oleh syekh. Setelah ada pertimbangan dari syekh dan data-data yang kita laporkan ke syekh, kemudian ada ketentuan ini loh, daiyahnya masih ada, ayo terus berikhtiar. Daiyahnya harus tawakal, berhentilah bertawakal. Maka tempatkan kata-kata ridho dan sukhti di sini disebut fakun lahu musalliman kaitaslama watba sabilan nasikinal ulama. Harus ada kepasrahan yang totalitas ketika kita berikhtiar, harus ada kepasrahan yang totalitas ketika kita tawakal. Dua lagi kudu naon? Pasrah. Jangan kemudian kita tidak ridho. Tidak ridho itu maknanya apa? Sukhtu. Tadi disebutkan oleh guru kita Kang Mas, naon ari sukhtu teh? Dibere A hate ngageremet kana B. Saya ini kebetulan takdirnya harus penek hideung pecekrek gitu. Teu daek ngarti. Hayo we lalajo batur nu jangkung bodas bari gampang ngarti. Sehingga dari suhtin itu muncul, awas, ketika kita tidak ridho atau kita suhtin, kita muncul bahwa tatanan qadar Allah masih ada kemungkinan fasad dan solah. Aduh, ari pinter mah euy sigana maslahat nganamun bodoh mafsadat eta teh teu ridho teh.
Aduh, ari kasep mah maslahat, mun goreng patut mafsadat. Itu naon? Terido teh. Karena di sanalah letak rusaknya pemikiran Mu'tazilah yang menyebut karena ada dalam Al-Qur'an innallah la yuhibbul fasada fil ardh. Allah tidak mencintai kerusakan di muka bumi, maka dia meyakini Allah wajib nyieun maslahat, kebaikan. Maka dalam perspektif Mu'tazilah, wabil qadari khairihi minallah wa syarrihi minapsi. Atau bahkan ada yang lebih mengal lagi, wabil qadari khairihi wa syarrihi minapsi. Allah tidak dibawa-bawa. Itu rusak karena masih diukur dengan sholah, dan sebetulnya ada kebencian terselubung di internal Mu'tazilah. Bahkan dalam wa indana anna doa yasma'u, menurut Mu'tazilah doa itu tidak bisa mengubah apapun. Doa itu hanya ibadah. Berbeda dengan ahli sunnah, hatta orang kafir menurut kaul asoh doanya masih diijabah. Hanya doa jalma kafir diijabahna lain urusan salamat tina neraka jeung asup surga. Ada istilah dakwatul madlum mustajab. Sekafir-kafirnya orang kalau dizolim dia memohon dengan hal-hal tertentu masih bisa diijabah, tapi tidak dengan ijabah untuk masuk surga dan terselamatkan dari api neraka. Dalam perspektif Mu'tazilah, doa itu ibadah saja, jangan dikait-kaitkan dengan doa bisa mengubah tataran qada qadar Allah. Itu mungkin ada pertanyaan atau guru kita akan menambahkan dari halaman 125 sampai bahkan di sini ada madhahibil mardiyah. Di sanalah letak kita memastikan lamat luba lamak sudah ilallah teh di dieu. Lamat luba jeung lamak sudah ilallah teh di dieu. Nampak teu kana takdir ti Gusti Allah. Nampak teh bari ridho atau bari bendu. Itu di sini disebutkan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Harus banyak bertanya. Karena nanti mukim kita akan banyak pertanyaan. Manur bade. Cekap. Rubama naktafi ila hadza wallahu alam. Rabbin fa'na